Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Rian Noval Hais Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data untuk program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya untuk kelas R2 ya, R2 kelas B1 semester 3. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah struktur data. Sesuai dengan janji saya di minggu kemarin, minggu ini kita akan membahas tentang array, salah satu tipe data terstruktur. Dan nanti ada operasi array, di mana nanti di akhir video akan saya sampaikan berkaitan sama tugas pertemuannya. Dan tugas pertemuan ini akan diberlakukan sebagai absensi kalian. Jadi bagi mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas harian atau tugas pertemuan, maka tidak akan saya absen. Oke, sebelumnya bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu bersemangat dalam melakukan aktivitasnya, dan semoga saya doakan diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kemudian ada hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait tentang tugas utamanya. Bagaimana rekan-rekan tentang tugas utamanya, karena dipresentasikan setelah UTS. Jadi ini sudah masuk ke minggu ketiga, artinya nanti di minggu depan sudah 4. Spare waktunya sudah tidak banyak lagi. Jadi saya sarankan ketua kelas sudah mulai menagih teman-temannya untuk memilih metode sorting apa yang akan dipresentasikan. Dan untuk penentuan waktunya, tiap pertemuan atau tiap minggunya adalah satu orang untuk presentasi. Dan nanti ada sesi tanya jawab di dalamnya ya. Kemudian karena tadi spare waktu yang sudah tidak banyak lagi, maka saya tegaskan saja untuk di minggu keempat atau pertemuan keempat minggu depan saya sudah saya sudah punya daftar nama-nama mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas utamanya. Jadi sudah ada pemilihan metodenya apa, kemudian waktu presentasinya kapan. Itu saya tagih di minggu depan. Jadi ada spare waktu 1 minggu nih ya, mulai dari sekarang atau mulai dari hari ini. Namun apabila tidak mengumpulkan, artinya masih belum saja tugas utamanya, artinya untuk waktu ya, ini bukan untuk pengerjaannya tapi untuk waktu dan tema atau metode yang dipilih tiap mahasiswa itu sudah disetor ke saya gitu, sudah diserahkan kepada saya untuk jadwalnya dan untuk temanya atau pemilihan metodenya itu minggu depan. Apabila tidak memberikan atau tidak menyerahkan kepada saya minggu depan, seluruh mahasiswa akan saya tidak absen, artinya saya alpakan. Jadi saya tunggu minggu depannya lagi, minggu depan belum juga, saya alpakan lagi sampai minggu ketujuh, sampai UTS sampai belum gitu. Misalnya cuma ngumpulin jadwalnya aja dan pemilihan metodenya aja belum, ya otomatis biar semuanya aja ngulang di tahun yang akan datang gitu mata kuliah struktur data ya. Itu aja. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama atau slide yang pertama ini ya. Kita akan membahas tentang array. Sebelumnya kita akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu. Di sini array atau istilahnya larik. Array itu mungkin bahasa Inggrisnya gitu, larik bahasa Indonesianya. Array di sini definisinya bisa dibaca ya, deretan tipe data yang bersifat homogen. Homogen itu artinya sama. Artinya ketika di dalam sebuah memori atau di dalam sebuah kumpulan tipe data di mana jenisnya itu sama, misalnya char semua, integer semua, double semua gitu, itu disebut array. Tapi kalau misalkan beda, nah itu disebutnya record. Itu udah dibahas di minggu sebelumnya ya. Dan jumlah elemennya itu sudah diketahui di awal gitu. Jadi ada kumpulan tipe data integer, jumlahnya ada 10 loh gitu. Nah itu array. Tapi kalau jumlahnya tidak diketahui ya bukan array gitu. Namun setiap elemen dapat diakses langsung melalui indeksnya ya. Jadi nanti
ada indeksasi nih di array. Jadi di array dengan indeks yang pertama nilainya berapa, indeks kedua nilainya berapa, array tersebut sampai dengan batas maksimumnya tadi ya. Kemudian tadi sudah dibahas tentang array umumnya disimpan dalam memori komputer. Jadi secara berurutan gitu. Umumnya jadi sudah disusun, atau sebenarnya berurutan itu sesuai dengan indeksnya. Jadi bukan berurutan, ya artinya berurutan itu sudah tersusun, entah itu ascending entah itu descending. Namun nanti di sini di materi yang hari ini kita bahas akan ada yang namanya operasi array, di mana elemen array itu bisa saja acak, namun bagaimana sih cara mengurutkannya dengan operasi array tersebut. Di poin keempat ada indeks harus menyatakan keterurutan, ya jelas karena tadi indeksasinya memang berurut, tapi elemennya belum tentu berurut gitu. Elemennya bisa aja isinya 7, 8, 6, 9, 10, jadi belum berurut, maka perlu dioperasikan arraynya agar berurut. Nah, di situ di poin selanjutnya tipe data indeksasinya gitu ya harus integer atau char. Jadi integer itu maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 indeksasinya, atau char itu A, B, C, D, E gitu. Jadi selain itu tidak bisa. Keunggulan array di sini ada 3 poin. Array sangat cocok dalam pengaksesan acak. Sembarang elemen dapat diaju secara langsung tanpa melalui elemen lain ya tadi ya. Karena ketika kita pengen mengakses indeks ke-7 misalkan. Oh, indeks ke-7 ada elemennya bernilai misalkan 100, itu bisa diakses. Entah itu diambil ataupun mau disisipkan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Di poin kedua, jika berada pada suatu elemen, maka sangat mudah untuk mengakses ke elemen lain, baik elemen sebelum maupun sesudahnya tadi, karena proses indeksasi ya. Jadi sangat mudah gitu untuk mengakses elemen-elemen yang ada di manapun gitu, kan di indeks manapun. Poin ketiga, penyimpanan data dapat dilakukan secara efisien. Ya jelas, karena tadi jadi intinya dari proses indeksasi yang dapat dilakukan oleh array, maka dari sisi proses penyimpanan data pun dapat dilakukan secara efisien. Ya, artinya bisa disusun. Oh, ini bagusnya letaknya di sini loh, ini bagusnya letak di sini loh. Nah, maka perlu nanti operasi array. Kemudian ada kelemahannya. Kelemahannya array bersifat homogen tadi karena data yang di dalamnya itu kumpulan datanya itu harus sifatnya sama, maka ketika kita sisipkan dengan tipe data lain dia tidak bisa. Ya artinya array itu harus tipe data sama. Kalau misalkan tipe data lain yang dimasukkan maka berubah menjadi record. Kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array statis yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Nah, ini jelas. Jadi proses untuk penerapannya aja gitu, penerapan array yang memang sifatnya statis itu ya tadi jumlah maksimumnya sudah diketahui loh. Kita nggak bisa nambah, kita nggak bisa ya artinya maksimumnya ya, saya berkata maksimumnya sudah diketahui dari awal gitu, maka sulit diubah ukurannya pada saat eksekusi ya, ini pada saat pengeksekusian gitu. Pembahasannya ini terkait sama manajemen memori sebenarnya. Oke, contoh array di sini dapat kalian lihat ya, di situ ada A, kalau dalam kurung siku itu menyatakan sebuah indeks. Jadi elemen array di indeks yang pertama gitu, elemen array di indeks yang kedua dan sebagainya. Setiap elemen array menyimpan sebuah nilai. Nah, nanti ada contohnya di mana di tiap indeksasi itu kan ada elemen. Ya elemen itu maksudnya nilainya, yaitu bisa tipe integer gitu ya, bertipe data integer. Maksudnya dia bernilai 100, dia bernilai berapapun bentuknya gitu. Nanti yang jelas menyimpan sebuah nilai. Nilai yang disimpan harus bertipe data yang sama ya jelas, karena tadi kita mengacu kepada sifat array yang memiliki tipe data yang sama. Kemudian selanjutnya contoh array A yang sudah berisi nilai. Nah, ini ya tadi, karena tadi cuma indeksasi A kurung siku itu menyatakan indeksasi, indeks 1 sampai dengan jumlah tertentu. Kemudian di sini ada nilainya. Jadi misalnya dikatakan array A ini array A berisi tentang data tinggi mahasiswa dalam bentuk satuannya cm. Di situ ada nilainya. Kemudian kalau ditanya array dengan indeks kelima nilainya berapa? Ya di situ sudah tertera 168. Array A dengan indeks ketiga nilai datanya atau nilai elemen tersebut berapa? Ya 157. Nah, seperti itu. Karena tadi kita bahas bahwasanya di array kita memiliki tipe data yang sama. Artinya ini
urutan, ini tidak berurut ya sebenarnya, tapi sifatnya memiliki nilai gitu. Nah, nanti bagaimana sih di tiap indeksasi itu nilai ini bisa berurut. Nah, nanti ada operasi array-nya. Kemudian deklarasi array. Tadi ya dibahas, A adalah array berukuran 100 buah elemen yang bertipe integer. Indeks array mulai dari angka 1. Nanti penulisannya ada di slide berikutnya. Nama MHS, array yang berukuran 10. Jadi ukuran itu menyatakan indeksasi. Jadi kalau misalnya ukurannya 100, dimulai dari angka 1 sampai dengan berapa. Di situ kemudian ada lagi berukuran 10, dimulai dari angka 1 sampai dengan berapa. Sedangkan yang poin selanjutnya, nilai ujian itu ukurannya 75, tapi tipe datanya real ya. Indeks array dimulai dari angka 0. Nah, dari 0 ke 75 itu kan jumlahnya. Artinya nanti di nilai akhirnya bukan 75 tapi 74. Kita lihat ya, ini penulisannya. A.2 array tadi ya, tipe datanya integer, of integer. Kita lihat lagi di slide sebelumnya, bertipe data integer, kemudian berukuran 100, dimulai dari angka 1. Berarti 1 sampai dengan 100. Sama dengan yang kedua, 10, 1 sampai dengan 10. Tipe datanya apa? String. 1 sampai dengan 10. Nilai ujian array, nah dari sini bukan dari 1 sampai 75, tapi dari 0 sampai 74. Yang penting ukurannya adalah 75. Yang perlu kalian perhatikan. Jadi 0 sampai 74 itu ketika kalian hitung itu jumlahnya ada 75. Jadi indeksasinya sampai 74. Seperti itu ya penulisan atau atau deklarasi array tersebut. Nah, kemudian di sini pembahasan inti di materi pertemuan ketiga ini ada di sini, yaitu operasi array. Operasi terhadap elemen array dilakukan dengan pengaksesan langsung. Nah, ini sudah dibahas di sebelumnya. Posisi elemen dari array dapat diambil dan disimpan tanpa melewati posisi lain. Artinya kita memiliki dua operasi tipe array. Yang pertama ada operasi terhadap satu elemen array. Yang kedua, oh ini tipe data ya, tipe operasinya ya. Yang pertama ada operasi terhadap satu elemen array, ada operasi terhadap array sebagai keseluruhan. Ya, artinya tipe operasinya itu bisa diakses, maksudnya ke elemen ke salah satu, maksudnya ke satu elemen array. Kalau misalkan tipe operasi yang kedua, operasi terhadap array sebagai keseluruhan. Artinya saya mau menyisipkan nilai sekian gitu terhadap array apa gitu. Jadi pengaksesannya secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya membahas, misalnya kita mau menyisipkan atau mau menyimpan nilai tertentu terhadap indeks ke berapa, nah itu ke satu elemen array-nya gitu. Tapi ini ngebahas tentang tipe. Kalau misalnya tipe operasinya ya, tapi kalau kita membahas tentang operasi yang dilakukan terhadap array itu cuma ada dua, yaitu diambil dan disimpan. Tapi kalau tipenya itu bisa mengakses hanya ke dalam salah satu elemen array ataupun keseluruhan elemen array itu sendiri. Gitu. Itu tipenya. Tapi yang dititik beratkan di sini adalah pengambilan dan penyimpanan elemen array. Nah, ini ya, penyimpanan dan pengambilan elemen array. Penulisan atau kodenya gitu ketika menyimpan dan mengambil elemen array bisa dilihat ya, ada 1 2 3 4 5 poin. Kalau misalnya ada A, tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya, ada kurung siku 10, artinya A dengan indeks ke-10. Kemudian ada nomor 78, artinya ini tipe operasinya akan mengacu kepada satu elemen gitu ya. Jadi di indeks ke-10 gitu akan disisipkan nilai 78. Seperti itu. Kalau C panah gitu ya, panahnya itu mengarah ke nama array-nya itu array C. A kurung siku 10 gitu berarti pengambilan nilai elemen ke-10. Jadi ada pengambilan nih nilai elemen ke-10 dari array A gitu. Jadi si C ini secara keseluruhan, jadi bahasanya C secara keseluruhan mengambil array A di indeks ke-10 gitu. Ada nilai berapa sih di sana, nanti akan masuk ke array C seperti itu. Kalau A4 tadi udah dibahas ya, mengacu kepada elemen ke-4. Kalau AI mengacu kepada
elemen ke I gitu dengan syarat I telah diketahui. Kemudian kalau tadi AI 10 mengisi elemen I dengan nilai 10, sebenarnya sama aja. Yang poin selanjutnya itu intinya ada di penyimpanan dan pengambilan elemen array itu sendiri. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah contoh soalnya agar lebih memahami sebenarnya operasi array tadi, pengambilan dan penyimpanan itu fungsinya buat apa sih gitu kan. Nah, di sini ceritanya ada sekaligus saya bahas aja ya, ada dua tipe soal. Soal A sama soal B. Soal A itu terkait tentang operasi pengambilan elemen array. Yang tipe kedua itu ada operasi penyimpanan atau penyisipan elemen itu sendiri. Nanti kedua soal itu akan saya bahas juga bagaimana cara pengerjaannya, karena nanti ada tugas pertemuan ketiga untuk absensi kalian. Oke, contoh yang pertama di sini yang A. Di sini kita punya larik atau array A dengan tipe data integer, isinya ada 1 2 3 4 5, ada 30, 10, 40, 50, 20. Dan indeksasinya bisa kalian berikan sendiri ya di deretan tipe data tersebut. Misalnya 30 1, 10 elemen yang kedua, 40 elemen yang ketiga, 50 elemen yang keempat, dan 20 adalah elemen yang kelima. Kemudian di sini pertanyaannya, bagaimana penulisan operasi pengambilannya agar array di atas itu berurutan nilainya ya, bukan indeksnya. Kalau indeksnya sudah berurut gitu, secara indeksasi elemen tersebut atau array tersebut sudah berurut. Namun isinya nilainya belum berurut. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita bahas di setelah slide pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi contoh soalnya seperti itu. Kemudian contoh soal yang ke B-nya, 1B-nya ada dua array. Ada array A, ada array B. Kemudian dari array A kita lihat ini tidak tersusun. Dan array B pun sama gitu, tidak tersusun. 3 1 2. Bagaimana penulisan operasi pengambilan lagi agar kalau ini kedua-duanya dapat berurutan secara bersama-sama gitu. Itu tipe soal yang pertama tapi yang B gitu. Ini tentang operasi pengambilan. Nah, bagaimana tentang contoh soal operasi penyisipan elemen array? Nah, ini seperti ini. Jadi ada deklarasi array dulu, di situ ada A.2 array berjumlah 9 gitu ya. Indeksasinya 1 sampai dengan 9. Kemudian tipe datanya integer. Di situ di bawahnya ada algoritmanya. If I kurang dari 5, then A dengan indeks tertentu akan disisipkan dengan operasi I tambah 5. Nah, pertanyaannya, berapa nilai larik A dengan indeks 1 dan 3? Nah, nanti akan dibahas di setelah slide soal. Kemudian ini contoh soal 2B, ada bisa dilihat aja ya, ada array, tipe datanya integer, ukurannya 1 sampai dengan 100, indeksasinya, nanti ada algoritmanya, pertanyaan pun sama. Ini pun sama, tipenya ada float, ada string, nanti saya akan menjelaskan cara pengerjaannya ya. Oke, kita akan melihat file atau bagaimana sih cara pengerjaannya. Kebetulan soal-soal tadi sudah saya kerjakan menggunakan tulis tangan, tapi sebelumnya mohon maaf apabila tulisan saya kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya secara langsung. Apabila ada tulisan atau keterangan yang mungkin kalian kurang mengerti, boleh ditanyakan langsung ke WhatsApp saya. Oke, ini yang pertama, contoh soal yang 1A. Tadi di sini kita punya elemen atau array A, nilai elemennya 30, 10, 40, 50, 20. Nah, bagaimana tadi operasi pengambilannya gitu kan? Kita harus ngambil kemudian urut gitu loh, agar tadi array A ini berurutan. Nah, yang pertama kita akan menginisiasi array B. Kita akan menginisiasi atau sebagai penyimpanan sementara aja nih elemen array-nya gitu, atau array B-nya ini sebagai tempat penyimpanan sementara. Array B di sini operasinya perlu diingat ya, seperti ini.
akan mengambil elemen atau nilai di array A dengan indeks ke-1. Mana sih indeks ke-1? Yaitu 30. Maka nilai B atau array B akan berisi 30. Mengambil dari elemen array A ya, mengambil elemen array A. Nah, setelah diambil, maka berubah di sini elemen atau array A-nya akan berubah. Yang 30-nya ini diambil sama B, maka akan berubah menjadi 10, 40, 50, 20. Seperti itu. Ini baru proses yang pertama. Proses berikutnya, ini punya ciri khas masing-masing ya. Artinya saya ataupun dari sisi pengerjaannya tidak ada konsistensi pengerjaannya harus ngambil indeks yang pertama dulu, kemudian indeks yang kesekian dulu, nggak ada. Artinya itu eksplorasi kalian atau artinya kreativitas kalian atau bagaimana kalian gitu, tipikal kalian masing-masing mau mengerjakannya. Misalnya saya mau ngambil array A dengan indeks ke-4 dulu deh. Yang keempat mana nih? Yang keempat adalah 50. Maka yang diambil adalah 50 dulu. Yang nggak masalah gitu. Yang jelas di hasil akhirnya nanti harus berurutan nih nilai elemen array ini gitu. Nah, kalau saya ambil indeks 1 dulu, berarti 30, yang 30 dari sini nyisip atau tersimpan di sini ya karena diambil gitu kan. 10, 40, 50, 20. Kemudian yang B atau proses berikutnya, nah jangan lupa pada saat proses pengerjaannya di tiap operasi penulisan operasi array itu harus dicantumkan abjad ya atau nomor atau strip deh misalkan. Tapi jangan strip. Kalau strip tidak menyatakan keterurutan. Kita buat pakai huruf aja ya. Jadi A itu ngapain dulu? Atau 1 nih kamu mau ngambil atau kalian mau ngambil elemen ke indeks berapa dulu? Ambil, simpan kayak gitu. Kemudian yang kedua, jadi tahu. Jangan sampai nanti pada saat pengerjaannya nggak ada hurufnya atau nggak ada bentuk keterurutan dari pengerjaan kalian. Nah kalau misalkan nggak ada, saya langsung salahin ya. Itu salah. Harus ada, wajib sifatnya, karena kita harus tahu dulu urutannya dari mana dulu kalian mengerjakan seperti itu. Di B kemudian yang tadi yang ada di B, yang ada di array B ternyata diambil lagi nih sama saya. A ngambil elemen atau ngambil elemen yang ada di array B dengan indeks 1. Ternyata yang 30 tadi diambil. Maka berubah jadi 10, 40, 50, 20, 30. Jadi setiap ada elemen yang masuk di dalam sebuah array, sebuah deretan array, pasti dia tersimpan pada nilai akhir. Ini ibarat sebuah antrian kayak QI kemarin ya. Jadi ketika ada elemen baru, dia pasti posisinya di belakang, bukannya ada di depan gitu. Karena keterurutan dari array itu kan dimulai dari sebelah kiri ke kanan gitu atau dari atas ke bawah gitu. Jadi ketika ada elemen baru, dia pasti di posisi yang di akhir. Seperti itu. Kalau ditanya kenapa Pak, udah dari sananya seperti itu. Nah, kemudian ketika 30 ini sudah disisipkan, di sini B berarti kosong dong. Kita akan ke operasi yang ketiga. B akan mengambil indeks kedua. Dan ini harus disertakan ya. Artinya nilai array-nya tuh di sini gitu loh. Setelah operasi ini, nilai array AB-nya seperti ini. Setelah operasi ini, nilai BA-nya seperti ini gitu ya. Nah, di sini yang di C, B akan mengambil elemen di array A dengan indeks kedua. Maka yang diambil mana nih? Jadi ngacak ke atas ya. 10, 40, 40 nih yang indeks kedua, maka 40 diambil. Dan selanjutnya sampai ke D, B ngambil indeks kedua. Indeks kedua 50, berarti sifatnya di sini 40, 50. Tadi ya yang saya bilang bahwasanya setelah disisipkan pasti dia akan ke posisi paling belakang. Selanjutnya di E atau operasi yang kelima gitu ya. Selanjutnya A akan mengambil B dengan indeks 1. Maka tadi yang 40 50 ini 40-nya diambil sama A. Maka 40 akan di belakang dan terakhir A akan mengambil B dengan ke-1 karena di sini elemennya cuma tinggal 1, maka indeks ke-1-nya adalah 50. Jadi 10, 20, 30, 40, 50 dan array B kosong.
Karena di sini hanya untuk sementara saja ya. Ini ditulis nggak apa-apa karena kita ketahui bahwasanya B ini digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Dan hasil akhirnya adalah ini. A 10, 20, 30, 40, dan 50. Begitu cara pengerjaannya ya teman-teman. Selanjutnya yang tipikal 2. Nah, tipe 2 ini hampir sama sih dengan yang tipe yang pertama ya. Tapi bedanya kita harus mengurutkan 2 array-nya. Ada array A, ada array B. Array A-nya ngacak, array B-nya ngacak. Maka ini dijadikan kreativitas kalian atau dijadikan ciri khas kalian. Kalian mau ngerjain mana dulu? Maka daripada itu saya yakinkan sebenarnya minim sekali gitu loh. Minim sekali mahasiswa mengerjakan dengan cara yang sama. Artinya mirip banget. Yang pertama anggap lagi nih. Ada 2 orang suruh ngerjain soal ini. Saya pastikan kemungkinan miripnya itu sangat kecil. Jadi bagi teman-teman yang bahasanya apa ya? Saya bisa bilang mungkin bisa gitu ngerjainnya step by stepnya persis sama itu dan tidak menyontek itu mungkin sama. Tapi tumbuh kecurigaan saya gitu. Kalau misalkan tipikal soal seperti ini susah loh gitu. Tiap mahasiswa itu tiba-tiba bisa serupa banget gitu mengerjakannya. Maka daripada itu untuk peluang menconteknya atau nyalinnya itu kecil. Karena nanti akan saya cek kalau misalkan hampir seluruh soal saya bisa bilang hampir seluruh soal kalian mengerjakannya mirip, berarti itu kerjasama. Kalau kerjasama ataupun mencontek, punishmentnya atau sanksinya dua-duanya nggak akan saya nilai. Tinggal gampang, tinggal saya lihat, oh sama semua, saya simpen, nggak akan saya nilai. Seperti itu ya. Nah, kalau yang ini, kalau saya mengerjakannya A di sini mengambil B dulu. Jadi si B ini yang indeks ke-1 itu 3 diambil sama A, berarti simpan di sini. Langkah berikutnya yang B ngambil A dengan indeks kelima. Indeks kelima 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3-nya diambil. Oh langsung berurut nih. 1, 2, 3. Itu beres. Beres itu baru yang array B doang ya. Array A-nya belum. Karena array A-nya belum, kita akan mengambil array A. Array A diambil 30-nya. Indeks kedua. Kemudian berubah jadi 10, 20, 40. Kemudian saya ambil lagi dengan indeks ketiga. 10, 20, 40. Berarti 40 yang diambil. Berarti status B-nya 1, 2, 3, 30, 40. Dan yang terakhir di sini, bukan terakhir ya. Artinya ketika sudah berurut 10, 20 ini ya. 10, 20-nya udah berurut, tinggal nyisipin doang. Artinya bukan nyisipin, tinggal mengambil agar posisinya itu berurut. Di sini tinggal saya ngambil yang A di B itu dengan posisi ke ini dulu ya, 4 dulu ya. Jangan sampai ngambil yang kelima dulu. Kalau ngambil kelima dulu hasilnya nanti 10, 20, 40, 30. Kalian nanti ngulang lagi gitu. Tapi nggak masalah sebenarnya, itu proses. Nggak akan saya salahkan, cuma saya mungkin kurangi nilainya karena kalian tidak efisien gitu dari sisi pengerjaannya. 30 disisipkan ya atau diambil ya. B si A ini ngambil B dengan nilai yang ke-30. Jadi nilainya elemen array A itu jadi 10, 20, 30. Kemudian yang terakhir ada 40, ini indeks keempat, maka A akan mengambil array B dengan indeks keempat. Jadi statusnya berubah jadi 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, ini khusus untuk operasi pengambilan array. Nah, sekarang bagaimana pengerjaannya untuk soal yang tadi menyisipkan atau menyimpan nilai gitu. Oke ya, kebetulan saya sudah kerjakan juga. Di sini yang ini kalau nggak salah. Nah, contoh soal yang 2A kita deklarasi dulu A array dari 1 sampai dengan 9, tipe datanya integer. Di sini ada algoritmanya, kemudian pertanyaannya dengan indeks ke-1 dan ke-3. Kita tinggal menyisipkan saja nilai indeksnya. Indeks 1 itu kalau misalnya dimasukin ke rumus algoritma ini 1, apakah 1 itu kurang dari 5? Apabila memenuhi algoritmanya, maka langsung dieksekusi di operasinya. Artinya operasi bilangannya yang di bawah ya. Tapi kalau tidak memenuhi, bisa di stop langsung. Misalkan gini, ada indeks ke, ini kan 1, 3, indeks ke 6 misalnya, atau indeks ke 10. Ketika indeks ini dimasukkan, apakah 10 ini kurang dari 5? Maka rule-nya akan di stop. Oh tidak. Maka daripada itu, untuk
array A dengan indeks ke-10 itu tidak bernilai. Jawabannya seperti itu saja. Boleh ditambahkan alasannya dikarenakan rule yang digunakan pada algoritma itu tidak memenuhi. Seperti itu. Kalau ini satu ya, memenuhi nggak? Oh memenuhi Pak, satu itu kurang dari 5, maka then gitu ya. Dimasukkan ke rumusnya, satu, jadi A dengan indeks 1, 1 tambah 5, berarti 6. Lihat aja di sini. Dan yang B pun sama. Di sini. Gitu. Kalau yang 2B-nya di sini ya, saya kerjakan juga hampir sama. Kita tinggal lihat aja algoritmanya. Berapa nilai larik A dengan indeks 10 dan 80? Oke, 10. 10 di sini. Apakah 10 itu kurang dari lebih dari 50? Oh, tidak. Tidak ini, berarti else-nya masuknya. Gitu ya. A masuk ke 10. 10. Jadi masuknya ke else, bukan yang ke ini. Hati-hati. Jadi harus diperhatikan rule-nya. Apabila rule-nya tidak terpenuhi, then atau maka akan mengerjakan itu. Oh, tidak memenuhi, berarti ada else-nya. Selain itu, selain dari rule yang diberikan oleh algoritmanya, maka akan mengacu atau akan menuju kepada operasi yang disertakan di bawah else. Jadi 10 masuknya ke sini. Kalau 80 bagaimana Pak? 80 lebih dari 50 enggak? Oh, sesuai dengan rule, maka then pengerjaannya. Tapi kalau tidak sesuai dengan rule ini, maka else. Itu aja deh simpelnya. Itu ya. Bisa dilihat hasilnya seperti itu. Kemudian tipikal yang satu lagi, yang 2C-nya, di situ ada A dan B ya. Ada A dan B, A float, B string, tipe datanya. Algoritmanya sekian. Nah, berapa nilai larik A dengan indeks ke-50? Nah, ketika kita masukkan ke sini, 50 kan sama dengan di sini if lebih besar dari sama dengan. Artinya yang akan dipakai adalah ini ya, B. Nah, karena yang diminta adalah larik A dengan indeks 50, sedangkan rumus yang disertakan ini nggak ada A, maka tidak ada jawabannya. Dan yang B dengan 50, B di sini masuk ke rules yang ini dan masuk ke rumus yang ini. Namun kalian juga harus hati-hati, tipe data di sini adalah string. Maka apabila string masuk ke dalam rumus tersebut tidak akan bisa diproses. Jadi perlu hati-hati dalam pengerjaan algoritmanya di sini ya. Nah, ini jawabannya. A dengan indeks 50 tidak ada instruksi penyimpanan nilai array pada algoritma di atas. Ya tidak ada instruksinya. Di sini kan cuma ada kalau misalkan rule-nya terpenuhi, yang dikerjakan cuma B doang. Yang A-nya enggak. A mah adanya di else, kecuali indeksnya dengan nilai else baru bisa masuk ke sini. Itu yang A. Kalau yang B juga sama. Nah, pengerjaannya seperti ini. Dengan indeks ke 50, 50 kali 2, 100, 100 bagi 3. Operasi dihentikan karena tipe data tidak mendukung. Kok nggak mendukung? Ya karena string. Emang string bisa buat perkalian, tidak kan? Nah, seperti itu saja pengerjaannya. Dari sisi operasi array, pengambilan dan penyisipan hanya sebatas itu saja yang perlu kalian ketahui. Nanti tolong dikerjakan ya tugasnya. Di sini perlu diperhatikan dulu poin-poinnya, dikumpulkan di website spada.unsera. Nanti saya akan buat menunya. Di situ nanti ada tugas pertemuan ketiga. Nanti kalian bisa klik di situ dan upload filenya di situ. Bentuknya adalah PDF dan kalian itu sekalian dijelaskan ditulis tangan menggunakan pulpen, kertas F4 boleh, folio bergaris boleh, kemudian tanpa ada coretan. Maka daripada itu kalau dicoretan ditip X kalau sedikit, kalau coretannya udah banyak mending ganti kertas deh. Saya kalau misalkan ngelihat pengerjaan mahasiswa kalau acak-acakan banyak coretan nggak akan saya lihat gitu, langsung saya buang aja gitu. Artinya bukan dibuang berarti tidak dinilai atau bagaimana, saya hargai saja, tapi saya langsung otomatis nilainya kasihnya di bawah 50 gitu. Saya udah kurang suka kalau misalkan ngerjain gitu tapi banyak coretan, kok nggak rapi gitu. Jadi di sisi kalian bisa mengerjakan, di sisi lain kalian harus belajar tentang kerapihan seperti itu. Dan di situ jelas ya tulisannya harus rapi, karena nanti kalau tulisannya rapi, kemudian berurutannya enak dilihat, itu pasti saya kasih poin plus. Tapi kalau tulisannya susah dimengerti gitu ya, setidaknya tingkat mahasiswa jangan sampai kalian malah
sudah berprofesi jadi dokter ya, tulisan dokter saya nggak bisa lihat tulisan apa ini, saya biasanya langsung nggak saya nilai gitu. Maksudnya udahlah 40 aja gitu, udah 50 aja gitu. Kalau misalkan tadi tulisannya nggak jelas, apalagi banyak coretannya gitu ya. Nanti tugasnya akan saya berikan di website Sepada, kalian bisa lihat. Nanti kalaupun ada tanya jawab terkait tugas, terkait tadi penjelasannya, kalau misalkan memang kurang dipahami ya, di sini saya sudah selesai presentasinya atau pemberian materinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa wapri saya. Saya tidak menerima telepon, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.